Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu sistem informasi event organizer. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Alfred Pasya, yang kedua saya sendiri Nabi Suara, kemudian ada Muhammad Hazal Julian, dan yang terakhir ada Muhammad Fabian Ridwan. Deskripsi: si Event Pro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan pelatihan. Dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola proses pendaftaran peserta, pendataan peserta, serta pengelolaan pembayaran tiket. Gambaran masalah awal. Yang pertama, permasalahan adalah proses pendaftaran peserta yang masih menggunakan Google Form, sehingga data peserta tidak tersimpan satu sistem yang terintegrasi. Kedua, data peserta yang tersimpan di beberapa file juga membuat proses pengelolaan data menjadi kurang efisien. Ketiga, proses validasi pembayaran tiket yang masih dilakukan secara manual. Berikut fishbone diagramnya. Meliputi material, validasi membayar manual, panitia cek satu persatu, human error, metode, pendaftaran pakai Google Form, tidak ada alur, backup data masih manual. Machine, tidak ada database terpusat, tidak ada sistem integrasi, belum ada QR code otomatis. People, keterbatasan jumlah panitia, kurang pelatihan, beban kerja berlebih. Environment, sistem kerja masih manual, lokasi belum support digital, proses bergantung manusia. Measurement, sulit backup data, data tersebar di banyak file, data tidak seragam. Analisis SWOT-nya, strength. Event Pro sudah memanfaatkan pendaftaran secara online melalui Google Form, sehingga peserta dapat mendaftar dengan mudah. Weakness, data peserta belum terpusat dan proses validasi pembayaran masih dilakukan secara manual. Threat, jika sistem tidak diperbaiki, kemungkinan terjadinya kesalahan data dan keterlambatan validasi pembayaran dapat meningkat. Opportunity, terdapat peluang untuk mengembangkan sistem informasi event organizer yang lebih terintegrasi agar pengelolaan data menjadi lebih efektif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada RRD, Sistem Informasi Event Organizer. Entity Relation Diagram atau RRD merupakan Entity Relationship Diagram dari platform Sistem Informasi Event Organizer. Boleh lanjut. Di sini ada RRD Sistem Informasi Event Organizer yang kita punya. Boleh dilanjut. Alur sistem informasi event organizer. Pertama itu tahap persiapan internal atau SDM. Sebelum ada proyek, perusahaan event organizer membangun tim terlebih dahulu. Kedua, tahap akuisisi klien dan inisiasi proyek. Seorang klien menghubung EO untuk memesan sebuah jasa acara. Ketiga, tahap penggandaan vendor. Setelah detail acara atau event disepakati, EO mulai menyusun kebutuhan teknis. Empat, tahap pencatatan transaksi dan keuangan. Setelah semua komponen biaya dari vendor dan biaya jasa EO terkumpul, sistem masuk ke tahap finansial keuangan. Di sini ada entitas dan atribut. Eh, Event organizer, atribut ID organizer, itunya PK, nama organizer, alamat, dan nomor telepon. Staff, di sini ada atribut ID staff, nama staff, jabatan, nomor telepon, gaji, dan ID organizer. Klien, ada ID klien, nama klien, email, nomor telepon, alamat. Kerjasama event, vendor. Atribut, ID kerjasama, ID event, ID vendor, layanan, dan biaya. Vendor, ada atributnya, ada ID vendor, nama vendor, kategori, nomor telepon. Event, atributnya ID event, nama event, tanggal, lokasi, budget, ID organizer, ID klien. Transaksi, atributnya, ID transaksi, tanggal transaksi, total, metode, pembayaran, ID event. Boleh dilanjut?
Untuk selanjutnya bisa saya lanjut dengan teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang relasi antar entitas. Relasi pertama ada satu relasi event organisasi ke staff atau one to many. Logika satu perusahaan event organizer memiliki dan memperkerjakan banyak staf dan karyawan. Kedua, relasi klien ke event one to many. Logika satu klien dapat melakukan pemesanan atau booking lebih dulu dari satu event yang berbeda di waktu yang berbeda. Tiga, relasi event organizer ke event one to many. Logika satu perusahaan I/O bisa menghandle atau menyelenggarakan banyak proyek event sekaligus. Yang keempat, ada relasi event ke transaksi one to one. Logikanya, satu event yang terdaftar hanya memiliki satu laporan transaksi utama atau kontrak pembayaran final. 5. Relasi event ke kerjasama event vendor one to many. Logikanya, satu event membutuhkan banyak subkontrak kerjasama dengan berbagai vendor seperti catering, sound, dan lain-lain. 6. Relasi vendor ke kerjasama event vendor one to many. Logikanya, satu vendor dapat terlibat di banyak proyek kerjasama event yang dikelola oleh I/O. Boleh dilanjut. Di sini kita memiliki kelas diagram. Lanjut. 6. Identifikasi data. Berdasarkan hasil analisis data flow diagram atau DFD dan entities relationship diagram, pada sistem informasi event organizer diperoleh beberapa kelompok data utama yang digunakan dalam sistem, yaitu satu, data klien, meliputi informasi terkait penggunaan jasa seperti identitas dan kontak klien yang digunakan untuk melakukan pemesanan event. 2. Data event, berisi informasi mengenai cara yang diselenggarakan seperti nama event, tanggal, lokasi, dan anggaran. 3. Ada data staff, yang mencakup data tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan event termasuk jabatan dan tugasnya. 4. Ada data vendor, berisi informasi pihak penyedia layanan pendukung event seperti dekorasi, catering, dan lainnya. 5. Ada data kerjasama event vendor, merupakan data yang menghubungkan event dengan vendor yang terlibat, termasuk jenis layanan dan biaya yang diberikan. 6. Data transaksi, mencakup data pembayaran yang dilakukan klien terkait event yang diselenggarakan. Lanjut. Di sini kita memiliki SADEF di level 1, level 0. Lanjut. Ini untuk BF di level satunya. Ini DF di level 2. Ini kamus data. Di kamus data kita mencakup beberapa. Satu seperti ID organizer, nama event organizer, alamat event organizer, nomor telepon, ID vendor, nama tujuan, kategori, nomor telepon, ID staff, nama staff, jabatan, gaji. Boleh dilanjut. ID event, nama event, lokasi event, budget, tanggal, ID kerjasama, layanan, ID klien, nama klien, alamat, email, nomor telepon, ID transaksi, total, tanggal transaksi, dan yang terakhir metode pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini selanjutnya ada analisis konsistensi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan konsistensi antara DFD level 0, IRD, dan kamus data. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua komponen sistem sudah saling terhubung dan tidak ada perbedaan yang signifikan.
Selanjutnya ada daftar inkonsistensi ini berdasarkan hasil analisisnya ditemukan beberapa inkonsistensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada perbedaan penamaan entitas. Yang kedua ada tipe data nomor telepon tidak konsisten. Yang ketiga, entitas transaksi tidak jelas di DFD. Yang keempat, relasi mencatat tidak sinkron. Yang kelima, entitas kerjasama tidak muncul di DFD. Nah, selanjutnya sini kita melakukan beberapa revisi model. Kami telah melakukan revisi model pada DFD level 1 dan level 2 yang belum ada pada data sebelumnya. Karena di data sebelumnya kita hanya ada DFD level 0. Terus yang kedua, kami juga merevisi model IRD agar relasinya antar entitas menjadi lebih jelas. Lalu selanjutnya ada revisi terakhir yang kami lakukan adalah mengubah semua tipe data nomor telepon menjadi string yang sebelumnya integer. Nah, di sini pada revisi model DFD level 1 kita menambahkan DFD level 1 dan level 2 yang belum ada pada data sebelumnya. Lalu memperjelas representasi data transaksi secara langsung, lalu juga memperjelas relasi mencatat antara klien dan transaksi. Yang keempat, mempresentasikan hubungan kerjasama event vendor dari IRD. Nah, di revisi model DFD level 2 juga, ini fotonya. Ini revisi model IRD sebelumnya, sebelum direvisi. Lalu ini sesudah direvisi itu kita memperjelas relasi antar entitas dan menambahkan penamaan data pada entitas klien, vendor, dan staff. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa inkonsistensi antara DFD, ARD, dan kamus data. Inkonsistensi tersebut meliputi perbedaan penamaan, atribut yang tidak lengkap, serta relasi yang belum sinkron. Setelah dilakukan revisi, model sistem menjadi lebih konsisten dan lebih siap untuk digunakan pada tahap pengembangan selanjutnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Salam bela negara.